Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anur Imansyah dari kelas M01 dengan mata kuliah pendidikan IPA lanjutan. Kali ini saya akan membawakan materi terkait penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penasaran? Selamat menyaksikan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di bumi dengan beragam spesies dan karakteristik yang berbeda-beda. Dalam satu kelompok, terdapat beragam jenis hewan karena diklasifikasikan dengan berbagai identitas untuk memudahkan saat membedakan setiap jenis dan spesies hewan tersebut. Salah satunya adalah membedakan jenis hewan dari jenis makanannya, dan juga hewan memiliki karakteristik khusus yang dapat membedakan setiap jenisnya. Yang pertama yaitu hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Herbivora merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan seperti daun, rumput, biji-bijian, buah-buahan, kulit pohon, dan tumbuhan lainnya. Mereka juga sebagian besar adalah hewan yang jinak. Berikut adalah ciri-cirinya, yaitu berdarah panas, berkembang biak dengan cara beranak, memiliki tulang belakang, sebagian besar hidup di darat termasuk ke dalam jenis hewan mamalia atau menyusui, sebagian besar adalah hewan berkaki empat, dan memiliki geraham yang lebar. Contoh hewan herbivora yaitu kambing, kerbau, sapi, jerapah, dan gajah. Kemudian yang kedua yaitu hewan karnivora atau pemakan daging. Karnivora merupakan kelompok hewan pemakan daging dan disebut sebagai pemangsa ataupun predator karena mereka juga memangsa hewan lain untuk dijadikan makanannya. Ciri-ciri dari hewan karnivora adalah memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam, memiliki racun untuk melemahkan mangsanya, memiliki paruh yang tajam pada jenis burung, memiliki kuku atau cakar yang tajam untuk memangsa, memiliki tulang belakang, dan memiliki gigi taring yang berfungsi untuk merobek daging hewan lainnya. Contoh hewan karnivor seperti harimau, macan, beruang kutub, singa, musang, anjing, kucing, serigala, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan sejenis hewan dari gabungan dari herbivora dan karnivora karena mereka makan daging dan juga tumbuhan. Umumnya mereka mendominasi ekosistem kecuali jika ekosistemnya sedang terganggu. Berikut adalah ciri-ciri hewan omnivor, yaitu memiliki gigi yang tajam pada bagian depan dan gigi yang datar pada bagian belakang, memakan tumbuh-tumbuhan serta daging-dagingan, sebagian besar bukan hewan mamalia, memiliki sistem pencernaan yang kompleks, sebagian besar berkembang biak secara beranak. Contoh hewan dari omnivora adalah bebek, ayam, tikus, kura-kura, landak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Analisis kesalahan konsep IPA. Analisis kesalahan konsep IPA pada materi penggolongan hewan ini dikarenakan pemaparan materi yang monoton, pemilihan media yang kurang menarik, dan pemilihan model pembelajaran yang kurang cocok, sehingga pembelajaran jadi kurang efektif dan dapat menyebabkan miskonsepsi pada peserta didik. Adapun cara mengatasi kesalahan konsep IPA. Yang pertama, menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil untuk memaksimalkan belajar dari peserta didik dan belajar anggota lainnya dalam kelompok itu, sehingga dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling kerjasama dan membantu untuk memahami suatu bahan pelajaran. Ini dapat digunakan
agar tidak terjadinya kesalahan atau miskonsepsi dalam sebuah materi. Kemudian yang kedua, pemilihan media yang menarik seperti permainan interaktif, yang mana ini dapat memicu siswa untuk dapat bermain sambil belajar sehingga dapat membangkitkan minat siswa dalam belajar sehingga tidak terjadinya miskonsepsi. Yang ketiga, analisis diagnostik atau analisis minat siswa, yang mana sebelum kita memulai pembelajaran pentingnya untuk menilai karakteristik dari siswa, yang mana kita supaya kita tahu bagaimana gaya belajar siswa yang baik sehingga kita dapat menyesuaikan agar minat siswa untuk belajar meningkat dan tidak terjadinya miskonsepsi. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pembelajaran IPA seharusnya sangat menyenangkan untuk dipelajari, dikarenakan kita dapat mengeksplor pengetahuan yang berasal dari sekitar kita. Jadi, miskonsepsi terjadi bukan semata-mata murni dari kesalahan seorang pendidik. Hanya saja, seorang pendidik tersebut belum menemukan solusi yang tepat untuk pembelajaran yang menarik minat peserta didik. Jadi, perlunya pendidik untuk mencoba menganalisis karakter peserta didik terlebih dahulu, kemudian memilih model yang tepat untuk mereka, dan selanjutnya memilih media yang sesuai dengan kondisi dan minat peserta didik, sehingga terciptanya suasana belajar yang bermakna dan efektif bagi peserta didik.